Bab 010. Kak, kenapa kakak malah menjatuhkannya? Apa kakak tidak suka dengan kuenya? Tanya Luna dengan mata berkaca-kaca. Ah, drama murahan kembali dimulai. Aku akan memungutnya. Sebentar, ya. Ucap Luna. Dia berjongkok di depan Anjani. Memunguti kue yang sudah jatuh ke lantai kemudian menawarkannya sekali lagi pada Anjani. Kak, kuenya sudah kupungut. Tidak kotor, kok. Masih bisa dimakan. Kakak buka mulut, iya. Biar aku saja yang menyuapi kakak. Luna tampak tersenyum miring. Tatapannya terlihat mengejek Anjani. Cepat buka mulutmu, Anjani. Jangan biarkan tangan Luna mengambang terlalu lama. Dasar tidak sopan. Ketus Bella. Anjani tersenyum saja. Tanpa basa-basi, dia langsung meraup kue itu dan menyuapkannya secara paksa ke mulut Luna. Enggehah. Luna tak bisa berteriak. Anjani benar-benar menyumpal mulutnya dengan kue kotor itu. Hentikan. Apa kamu gila? Hah. Seru Sandra tak terima. Dia segera menolong putri kesayangannya. Anjani, kue itu sudah kotor. Kenapa kamu malah memaksa Luna untuk memakannya? Hah. Protes Aryan membela sang calon tunangan. Kalian sudah tahu jika kue itu kotor. Tapi, saat dia memintaku untuk memakannya, kalian sama sekali tidak protes. Dan, Aryan langsung terdiam. Bagaimana rasa kuenya? Enak. Tanya Anjani pada Luna. Sang adik tiri menatapnya penuh dendam. Namun, dia masih berusaha berakting menjadi pihak yang dianiaya. Kak. 45. Terbakar cemburu. Usir anak sialan ini dari sini. Teriak Sandra dengan penuh emosi. Dia tak terima putrinya dipermalukan di depan banyak orang seperti ini. Siapa yang ingin Tante Sandra usir? Aku. Memangnya, bisa? Tanya Anjani dengan nada meremehkan. Security. Seret perempuan sialan ini dari sini. Teriak Sandra. Beberapa petugas keamanan berlarian masuk ke dalam aula. Mereka langsung mengepung Anjani yang masih berdiri tegak di atas panggung. Tunggu apa lagi? Cepat seret dia. Anjing ini tak pantas berada di pesta pertunangan putriku. Sandra, jaga bicaramu. Protes Anton. Dan, hal itu membuat Anjani langsung tertawa geli. Ya, suami tante benar. Tante harus menjaga ucapan tante. Masa, teriak anjing di hadapan ayah anjingnya langsung. Sandra seketika tersadar. Ternyata, Anton cukup tersinggung dengan kata-katanya. Jika dia mengatai Anjani hewan, maka otomatis Anton juga adalah hewan. Maaf, sayang. Bisik Sandra yang merasa bersalah. Pasalnya, orang-orang kini tengah menertawakan mereka. Aryan sendiri langsung membantu Luna untuk segera berdiri. Dia membuka jasnya kemudian memakaikannya kepada Luna. Kamu nggak apa-apa? Tanya Aryan khawatir. Luna menggeleng. Nggak apa-apa, Kak. Aryan menghela napas lega. Kemudian, dia berbalik menatap Anjani. Anjani, kamu sudah kelewatan, desis Aryan. Dulu, Anjani memiliki hati bak malaikat. Namun, sekarang perempuan itu sudah berubah. Aku kelewatan. Bukannya, aku cuma melakukan hal yang dikatakan oleh Luna. Dia bilang, aku mendorongnya padahal tidak. Jadi, daripada omongannya menjadi fitnah, maka lebih baik aku dorong sungguhan, kan? Mata Anjani berkedip-kedip. Dia terlihat seperti anak kecil yang polos. Padahal, Ayan tahu jika perempuan itu menyimpan banyak kemarahan di dalam hatinya. Pergi dari sini, Anjani.
Kamu hanya bikin kacau saja. Seru Anton menengahi. Masalah tak akan selesai jika Anjani tak segera dibawa pergi. Maka dari itu, dia lekas memberi kode agar para petugas keamanan segera menyeret putri sulungnya untuk pergi. Siapa yang berani menyentuh teman kencanku malam ini? 46. Suara bariton itu terdengar menggema di seluruh ruangan. Seorang pria berusia 58 tahun dengan setelan jas yang dibuat khusus dengan jahitan tangan, memasuki aula besar itu sambil dikawal oleh 7 orang bodyguard yang sudah terlatih. Tristan Suaka. Anton menggeram kesal. Dia lupa, jika Tristan Suaka adalah salah satu pemegang saham di perusahaannya. Itu sebabnya, pria itu juga ikut hadir malam ini karena memang diundang. Anjani, kemari. Panggil Tristan sambil melambaikan tangan ke arah perempuan cantik yang masih berada di atas panggung. Anjani tersenyum. Dia melangkah hendak turun dari panggung. Namun, Anton tiba-tiba menahan pergelangan tangannya. Dari mana kamu kenal dengan lelaki licik itu, Anjani? Rahasia, jawab Anjani. Anjani, ini tidak main-main. Apa kamu tahu, betapa berbahayanya seorang Tristan Suaka? Cengkraman Anton kian mengerat. Meski sudah putus hubungan secara hukum, namun naluri penjaga dari seorang ayah tetap akan aktif. Anton tidak mau putrinya sampai kenapa-kenapa jika berada di sisi Tristan. Aku berbahaya. Entah sejak kapan, Tristan Suaka ternyata sudah berdiri di sampingnya. Pria yang merupakan musuh sejatinya itu meremas pergelangan tangannya hingga pelan-pelan dia pun melepaskan tangan sang putri. Anjani adalah teman kencanku malam ini. Jadi, tak seorang pun yang boleh mengganggunya, lanjut Tristan. Dia menghempas tangan Anton hingga pria itu nyaris terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Suruh para security ini untuk mundur. Atau, hal yang lebih kacau akan terjadi di sini, kata Tristan dengan tatapan yang terlihat kelam. Ya, dia tidak main-main. Spontan, para petugas keamanan itu langsung mundur teratur sesuai arahan Anton. Walau bagaimanapun, Anton tak ingin mencari masalah dengan Tristan. Setidaknya, untuk malam ini. Anjani, ayo. Ajak Tristan sambil mengulurkan tangan ke arah Anjani. Dengan senang hati, perempuan itu langsung menyambut uluran tangan Tristan. Dia tersenyum penuh kemenangan saat menyaksikan ketidakberdayaan sang ayah dan juga Aryan di depan seseorang yang jauh lebih kuat dan berkuasa. Anjani, tetaplah di sini. Jangan kemana-mana. Anjan, panggil Anton. Namun, Anjani memilih untuk mengabaikan panggilan itu dan terus berjalan sambil menggandeng lengan Tristan. 47. Ini baru permulaan. Hal yang lebih mengejutkan lagi akan segera terjadi. Ya, tidak lama lagi. Setelah mengganti pakaian, Luna kembali ke atas panggung. Acara tukar cincin pun dilaksanakan. Wajah kedua keluarga tampak sangat bahagia. Namun, ekspresi Aryan dan Anton terlihat cukup kontras dengan anggota keluarga yang lain. Entah kenapa, perhatian mereka justru tertuju kepada Anjani dan Tristan yang tampak sangat akrab. Di mata Anton, Anjani dan Tristan tampak seperti ayah dan anak yang sangat dekat. Sementara, di mata Aryan, Anjani dan Tristan justru seperti sugar daddy dan sugar baby. Dua laki-laki itu sama-sama cemburu. Kak Aryan. Kenapa kakak diam saja? Tegur Luna. Dia tahu jika lelaki yang sudah resmi menjadi tunangannya itu sedang memperhatikan kakak tirinya. Jujur, Luna cemburu dan marah namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa, jawab Aryan. Apakah Aryan bahagia? Aryan diam sejenak.
Dia sendiri sedang menanyakan pertanyaan yang sama terhadap dirinya. Apakah dia bahagia? Ya, aku bahagia, jawab Aryan berbohong. Bagaimana denganmu? Aku sangat bahagia. Akhirnya, kita bisa bersatu, Kak, kata Luna sambil memeluk Aryan dengan erat. Hampa. Perasaan Aryan mengambang saja. Tak ada kebahagiaan sedikit pun yang dia rasakan. Sebaliknya, hatinya justru terbakar cemburu ketika melihat Anjani dan Tristan yang berinteraksi dengan sangat dekat dan akrab. Om, aku izin ke toilet sebentar, pamit Anjani kepada Tristan. Perlu dikawal bodyguard? Tanya Tristan. Anjani tersenyum sambil menggeleng. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Baiklah. Hati-hati, angkuk Tristan. Anjani bergegas menuju ke toilet. Terlalu banyak minum orange juice membuatnya jadi kebelet pipis. Setelah selesai, Anjani mampir sebentar untuk memperbaiki riasannya di depan cermin. Tak ia sangka, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam toilet wanita lalu mendorongnya memasuki salah satu bilik kemudian menguncinya. Apa yang kamu lakukan, Aryan? Tanya Anjani sambil memberontak. Dia melepaskan pegangan Aryan dari bahu dan juga pinggangnya dengan kasar. Apa hubunganmu dengan Tuan Tristan Suaka, Anjani? Tanya Aryan dengan mata yang memerah. 48. Pria itu terlihat sangat marah. Kamu nggak perlu tahu, jawab Anjani. Sekarang, minggir. Aku ingin keluar. Anjani mencoba untuk menerobos. Namun, Aryan tidak memberikan ruang sama sekali untuk dirinya lewat. Apa sekarang kamu menjadi simpanan pria itu, Anjani? Tanya Aryan lagi. Anjani terpaku sejenak. Dari sekian banyak kemungkinan, Aryan malah menebak hal itu. Jelas sekali, jika di mata Aryan, Anjani tak lebih dari sekadar wanita murahan. Memangnya, kenapa? Hah? Apa urusannya denganmu? Anjani. Aryan menggeram. Dia menangkup kedua pipi Anjani dengan telapak tangannya. Apa harta gono gini yang kuberikan masih belum cukup? Hah? Kenapa kamu harus merendahkan diri sampai seperti ini? Katakan. Kamu butuh uang berapa banyak? Hah? Aku akan berikan. Asal, kamu tinggalkan pria tua itu. Aku mohon. Tatapan Aryan tampak memelas. Dia benar-benar memohon dengan tulus. Anjani, bagaimana kalau kamu jadi simpananku saja? 49. Kacau. Simpaнаrenmu. Anjani mendengkus sinis. Kamu pikir, aku sudi? Daripada kamu jadi simpanan lelaki tua itu, bukankah akan lebih baik jika kamu jadi simpananku saja? Aku lebih muda dibanding dia. Kamu juga tahu seperti apa kepribadianku. Dan, yang paling penting, aku bisa mengabulkan apapun keinginan kamu. Anjani tersenyum. Tangannya terulur, membelai pipi Aryan. Refleks, lelaki itu memejamkan matanya. Baru kali ini, dia merasakan seluruh tubuhnya bereaksi aneh terhadap sentuhan Anjani. Aryan seperti menginginkan lebih. Setelah dipikir-pikir, tawaranmu. Buff. Anjani tiba-tiba menginjak kaki Aryan dengan ujung heelsnya yang lancip. Lelaki itu langsung meringis menahan sakit. Makin gila, lanjut Anjani sembari mendorong tubuh Aryan ke samping. Kondisi Aryan yang sedang kesakitan segera Anjani manfaatkan untuk keluar dari ruangan sempit itu. Sebelum pergi, dia menoleh sebentar kepada Aryan sambil tersenyum mengejek. Rasakan. Untung bukan, barangmu, yang kuinjak, ucapnya sambil berlari kecil meninggalkan tempat itu. Anjani, tunggu. Panggil Aryan. Lelaki itu semakin menggeram kesal.
Dia duduk di atas kloset sambil mengusap wajahnya kasar. Anjani nyaris meruntuhkan akal sehat yang dia miliki. Kembali ke dalam pesta, Anjani langsung dihampiri oleh Tristan. Wajah pria berusia 58 tahun tersebut tampak sangat khawatir. Kenapa lama sekali? Apa ada yang mengganggumu saat di toilet tadi? Tidak kok, Om. Tadi, gaunku hanya sedikit bermasalah saja, jawab Anjani berbohong. Tristan menghela napas lega. Dia membuka jas mahalnya kemudian mengenakannya kepada Anjani. Sontak saja, hal tersebut membuat Anjani cukup terkejut. Ternyata, Tristan pria yang cukup perhatian juga. Om, di sini sangat dingin dan pakaianmu terlalu terbuka. Kamu bisa sakit jika tidak mengenakan pakaian yang lebih tertutup, kata pria itu. Kalau begitu, terima kasih ucap Anjani dengan canggung. Sama-sama angguk Tristan. Oh iya, apa kamu tidak berniat untuk mengungkapkan identitasmu sebagai seorang 50 Shailendra di hadapan semua orang? Tanya Tristan. Anjani menggeleng. Belum saatnya. Jawabnya singkat. Keluarga Shailendra dan Mama belum berdamai. Jadi, sebelum hubungan mereka jadi membaik, aku juga akan diam saja. Kapan Om bisa bertemu dengan mamamu? Tanya Tristan. Anjani pun menoleh ke arah pria itu lagi. Aku akan menanyakan hal ini dulu pada Mama. Kalau Mama setuju untuk bertemu Om Tristan, aku pasti akan langsung mengajak Om ke sana. Baiklah angguk Tristan. Om akan menunggu. Dari sudut panggung, Anton mengamati interaksi antara putrinya dan Tristan. Keduanya benar-benar sangat akrab. Anjani bahkan bisa tersenyum lepas saat berbincang dengan pria itu. Tapi, terhadap dirinya, Anjani tak pernah menunjukkan senyum seramah itu. Tak bisa menahan kecemburuan di dalam hatinya lebih lama lagi, Anton memutuskan untuk menghampiri Anjani dan Tristan. Dia tak bisa diam saja dan membiarkan putrinya semakin akrab dengan musuh bebuyutannya. Anjani, Papa ingin bicara, kata Anton dengan nada datar. Apalagi yang perlu dibahas di antara kita? Tanya Anjani sambil memutar bola matanya malas. Ini tentang mamamu. Ekspresi wajah Anjani mendadak jadi serius. Apa jangan-jangan, sang ayah sudah tahu jika dia yang sengaja menyembunyikan keberadaan sang ibu? Baiklah. Silakan bicara. Ujar Anjani mempersilakan. Tapi, tidak di sini, balas Anton sambil menatap sinis Tristan. Kita bicara di tempat lain, lanjutnya sembari menatap Anjani lagi. Oke, angguk Anjani setuju. Anton hendak menggandeng tangan putrinya. Namun, Anjani sengaja menghindar secara halus dengan buru-buru berjalan lebih dulu. Anton pun terpaksa menelan kekecewaan. Mau bagaimana lagi? Anjani sudah terlanjur membencinya. Mama kamu menghilang, Anjani, ucap Anton membuka percakapan. Mereka memilih untuk berbicara di luar aula. Di sudut lorong yang cukup sepi, di mana hanya ada mereka berdua saja di sana. Menghilang. Bagaimana bisa? Anjani pura-pura terkejut. Papa juga tidak tahu. Tiba-tiba saja, mama kamu menghilang tanpa jejak. Anjani tampak tersenyum sinis. Menghilang begitu saja. Bukankah, alasan ini terdengar terlalu dibuat-buat? Tidak mungkin mama saya tiba-tiba menghilang. Pasti, ada seseorang yang berniat mencelakakannya. Awas saja. 51. Jika aku tahu siapa pelakunya, aku pasti akan membalas mereka 1000 kali lipat. Kamu mencurigai Papa? Tanya Anton tak percaya. Tatapan Anjani jelas-jelas sedang menuduh dirinya.
Anda memang patut dicurigai, Tuan Anton. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Bukankah, jika mama saya mati, orang yang paling banyak memperoleh keuntungan adalah Anda dan selingkuhan Anda itu? Papa akui jika Papa telah berselingkuh. Tapi, Papa tidak akan setega itu sampai-sampai mau melenyapkan mama kamu demi memberi Tante Sandra status Anjani. Oh, ya. Timpal Anjani. Sejak kapan, omongan seorang pria yang berselingkuh bisa dipercaya? Anjani menatap sinis sang ayah dari atas ke bawah. Dia pun mengangkat gaunnya sedikit lalu berjalan anggun meninggalkan sang ayah. Kak Aryan, kenapa lama sekali? Tanya Luna kepada Aryan. Sang tunangan baru kembali setelah sebelumnya dia pamit sebentar ke ruang ganti. Katanya, kancing kemejanya ada yang terlepas sehingga harus segera diganti. Maaf. Tadi, lama memilih kemejanya, jawab Aryan sambil mencuri-curi pandang ke arah Anjani yang sudah kembali bergabung bersama Tristan. Tak berselang lama, Anjani tampak berbisik di telinga Tristan. Pria itu mengangguk lalu mengeluarkan ponsel dan mengetik pesan kepada seseorang. Beberapa menit kemudian, lampu di seluruh ruangan mendadak padam. Semua tamu langsung menjadi heboh. Beberapa detik kemudian, lampu itu menyala kembali. Tapi, dengan kondisi yang agak redup. Di layar lebar yang ada di atas panggung, beberapa slide foto tiba-tiba saja terpampang jelas. Awalnya, semua orang biasa-biasa saja. Namun, beberapa detik setelahnya, suasana langsung berubah heboh. Bukankah itu Nona Luna? Tapi, foto pria yang bersamanya, bukan Tuan Aryan, kan? Deh. Mata Luna refleks melebar. Dia ikut menoleh ke arah layar besar itu. Jantungnya langsung berdetak cepat. Dia panik tak karuan. Apa-apaan ini? Ucap Luna meradang. Foto-foto mesranya bersama beberapa orang pria terus terpampang di layar. Beberapa di antaranya bahkan ada yang sedang berciuman di dalam sebuah apartemen. Wow, kehidupan calon istri Tuan Aryan ternyata bebas juga, ya. Dan, saya salut, Tuan Aryan tetap bisa menerima Nona Luna meski kehidupan pribadinya cukup berantakan. Tawa dari beberapa orang terdengar menggema. Terutama, dari orang-orang yang tidak menyukai Luna. Hal itu pun membuat Luna jadi semakin panik. 52. Matikan. Cepat matikan. Teriaknya. Cepat matikan. Sang Elbu turut membantu untuk berteriak. Layar kembali mati setelah Sandra mencabut secara asal beberapa kabel yang ada di dekat panggung. Setelah aksinya itu, lampu pun kembali menyala dengan normal. Luna, apa-apaan ini? Apa foto-foto itu asli? Tanya Aryan dengan mata memerah karena marah kepada Luna. Kak, semua foto-foto itu palsu. Aku nggak mungkin melakukan semua itu. Hanya Kak Aryan satu-satunya lelaki dalam hidupku. Tolong percaya, Kak. Aku difitnah, ucap Luna memelas. Dia mulai menangis. Namun, Aryan masih menyimpan ragu dalam hatinya. Pesta yang semula bahagia dan amat membanggakan dalam sekejap jadi pesta yang memalukan. Anjani yang menyaksikan dari kejauhan pun tampak tersenyum senang. Om, waktunya untuk pulang. Pertunjukan selanjutnya akan segera dimulai. Baiklah, angguk Tristan. Keduanya pun melangkah meninggalkan pesta yang sudah berubah kacau itu. Hanya selang beberapa detik setelah mereka melewati pintu keluar, teriakan panik dari orang-orang sudah terdengar menyapa gendang telinga mereka. Kebakaran. Tolong kebakaran. Ya, Anjani menyewa seseorang untuk membakar pesta itu. 53. Adegan dalam drama. Anjani pulang dengan perasaan puas luar biasa.
Hari ini, dia berhasil membalas Luna dan Aryan dengan cara mengacaukan pesta pertunangan keduanya. Setelah ini, aku ingin lihat. Apakah kalian masih bisa bahagia setelah kekacauan yang terjadi? Gumam Anjani seraya tersenyum sinis. Di sampingnya, Tristan tampak diam saja saat mendengar ucapan Anjani. Lelaki dewasa itu tak berniat ikut campur. Namun, saat dibutuhkan, dia pasti akan membantu dengan senang hati. Terima kasih sudah mengantarku sampai ke rumah, Om, ucap Anjani sebelum turun dari mobil mewah milik Tristan. Sama-sama. Cepat masuk. Balas Tristan. Oh iya, jasnya. Anjani hendak melepas jas milik Tristan yang masih dipakainya. Namun, pria itu dengan cepat melarangnya. Pakai saja. Nanti, kapan-kapan jika kita bertemu lagi baru dikembalikan. Tidak apa-apa. Ya, angguk Tristan. Sana, cepat masuk. Jangan tidur terlalu malam. Nanti, kalau kamu sakit, Mariana pasti akan khawatir. Anjani tersenyum. Om Tristan suka mamaku, iya. Sang konglomerat langsung salah tingkah. Wajahnya memerah. Namun, dia tidak menyangkal maupun mengakui hal itu. Jangan banyak tanya. Cepat masuk, sana. Pria itu mendorong Anjani keluar dari mobilnya. Anjani tertawa. Respon Tristan benar-benar lucu. Setelah mobil pria itu pergi, Anjani pun lekas masuk ke gedung apartemen. Dia menuju ke lift lalu menekan nomor lantai di mana unitnya berada. Setan! Pekik Anjani kaget begitu pintu lift terbuka. Tiba-tiba saja, sosok pria dengan kaos putih dan celana training abu-abu tampak berdiri di depan lift sambil menatapnya tajam. Pak Enzo. Lirih Anjani setelah memperhatikan dengan seksama siapa laki-laki itu. Kamu tadi memanggilku, apa? Setan. Tanya Enzo dengan tangan terlipat. Maaf, Pak. Tidak sengaja, kata Anjani penuh rasa bersalah. Sampai kapan kamu akan berdiri terus di dalam lift? Cepat keluar. 54. Anjani akhirnya sadar bahwa dia masih berada di dalam lift. Gegas, dia pun keluar. Bagaimana pestanya tadi? Enzo mulai menginterogasi. Dia mengikuti langkah Anjani menuju ke unitnya. Seru, jawab Anjani. Anda, sengaja menunggu saya di depan lift. Lanjutnya bertanya. Wajah Enzo langsung memerah. Dia jadi salah tingkah. Siapa bilang? Sangkalnya. Tadi, aku rencananya ingin keluar sebentar untuk mencari makanan. Tapi, karena kamu sudah pulang, jadi aku rasa itu tidak perlu lagi. Kenapa tidak perlu lagi? Karena, kamu bisa memasak untukku, jawab Enzo dengan santainya. Kok, malah aku? Protes Anjani. Kata Anuska, kamu jago masak. Jadi, aku penasaran ingin mencoba makanan hasil masakan kamu. Ah, Anuska. Sang sahabat seperti sengaja ingin menguburnya hidup-hidup. Baiklah. Saya akan memasak untuk Anda, angguk Anjani setuju. Bagus, seru Enzo bersemangat. Anjani membuka pintu dan mempersilakan Enzo untuk masuk. Silakan duduk dulu, Pak Enzo. Aku ingin ganti baju sebentar, ujar Anjani dengan canggung. Memangnya, mereka sangat akrab sampai-sampai sang atasan kini bisa bertamu ke rumahnya di jam selarut ini. Oke, angguk Enzo. Dia duduk di sofa dengan santai. Seolah-olah, tempat tersebut memang rumahnya. Tapi, apartemen itu memang miliknya, kan? Jadi, Anjani tak akan protes meski pria itu merusak sofanya sendiri.
Setelah mengganti gaun malamnya dengan piyama lengan panjang, Anjani langsung menuju dapur. Di belakangnya, Enzo mengikut seperti anak ayam. "Pak Enzo ingin makan apa?" tanya Anjani. "Terserah kamu saja," jawab Enzo. "Baiklah." Angguk Anjani mengerti. Dia pun memeriksa bahan-bahan yang ada. Kebetulan, dia masih punya stok spaghetti. Jadi, dia akan membuat itu saja untuk Enzo. "Tadi, jas siapa yang kamu pakai saat pulang?" tanya Enzo tiba-tiba. "Milik Tuan Tristan," jawab Anjani. Telapak tangan Enzo tampak mengepal. Dia cemburu. 55. Hati-hati terhadap bujang lapuk itu. Jangan sampai, dia sengaja begitu perhatian karena menginginkan sesuatu dari kamu. Contohnya, mulut Enzo sudah terbuka. Namun, kata-katanya seolah tertahan di tenggorokan. Jawaban yang dia pikirkan pasti akan membuat Anjani jadi tersinggung jika dikeluarkan. Jadi, lebih baik cari alasan lain saja. Mungkin, dia ingin memerasmu. Refleks, Anjani tertawa. Memangnya, Tuan Tristan belum cukup kaya, sehingga dia harus memeras orang seperti aku. Balasnya. Siapa tahu saja, kan? Itu tidak mungkin, Pak Enzo, sangkal Anjani. Tadi, saat di pesta, apa kalian saling bergandengan tangan? Tanya Enzo lagi. Ya, sesekali. Anjani menjawab sambil tetap fokus memasak. Lagi-lagi, telapak tangan Enzo terkepal dengan erat. Sebenarnya, dia sudah mengajukan diri untuk menemani Anjani ke pesta pertunangan Aryan dan Luna namun ditolak. Anjani, walaupun Tuan Tristan sudah tua, tapi dia tetap saja laki-laki. Lain kali, jangan terlalu dekat dengannya. Berbahaya. Anjani menoleh dengan ekspresi heran. Atasannya ini kenapa, sih? Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Enzo. Aku serius, Anjani. Kamu harus berhati-hati terhadap laki-laki. Tidak hanya kepada Tuan Tristan. Tapi, kepada laki-laki lain juga. 1. Bagaimana dengan Pak Enzo? Apa aku juga tidak boleh berdekatan dengan Pak Enzo? Jika denganku, boleh. Hei, aturan dari mana itu? Jika Anjani hanya boleh dekat dengan Enzo, itu artinya Anjani bisa saja menjomblo seumur hidup. Karena tidak fokus, Anjani tak sengaja mengiris jari tangannya sendiri. Dia pun refleks memekik kesakitan. Kamu tidak apa-apa, Anjani. Entah sejak kapan, Enzo sudah berdiri di sampingnya sambil meraih tangannya yang terluka. Ujung jari telunjuk Anjani yang berdarah langsung dihisap oleh Enzo. Perempuan itu pun sontak terkejut bukan main. Ini harus segera diobati. Tunggu sebentar, ya. Aku ambil kotak P3K dulu, kata Enzo kemudian. 56. Pria itu sigap berlari mencari kotak P3K. Wajahnya benar-benar panik. Sementara, Anjani tak bisa mencegahnya sama sekali. Padahal, hanya luka kecil, gumam Anjani sambil tersenyum. Ternyata, saat dia terluka, ada seseorang yang bisa panik juga. Sebaiknya, kamu tidak usah memasak lagi. Kita pesan online saja, kata Enzo setelah mengobati luka Anjani. Tidak apa-apa, Pak. Ini hanya luka kecil. Aku akan melanjutkan untuk memasak, balas Anjani. Tidak usah, Anjani. Tidak apa-apa, Pak. Anjani berdiri. Namun, Enzo menahan pergelangan tangannya. Terjadi adegan tarik-menarik hingga akhirnya Anjani tak sengaja terpeleset dan jatuh menimpa tubuh Enzo yang masih duduk di sofa. Dek. Dek. Dek.
Jantung keduanya memompa darah dengan sangat cepat ketika bibir mereka sama-sama saling menempel karena ketidaksengajaan. Mata Enzo terbelalak lebar. Kedua tangannya refleks mengambang di udara tanpa tahu harus diletakkan di mana. Masalahnya, Anjani terjatuh tepat di atas pangkuannya. Anjani juga ikut terbelalak. Adegan seperti ini hanya pernah dia lihat di dalam drama Korea. Dan, kini dia malah mengalaminya sendiri. Apa yang kalian berdua lakukan? Tiba-tiba, Anushka muncul begitu saja. Tanpa suara, tanpa langkah kaki yang terdengar. 1. Oh amin my god. Kalian berciuman. Lanjut gadis itu dengan ekspresi yang terkejut sekali. 1:57. Hadiah tutup mulut. Enzo dan Anjani duduk bersebelahan dengan gestur yang tampak begitu kaku. Keduanya saling menatap ke arah yang berlawanan. Di depan mereka, Anushka duduk dengan tatapan yang menghakimi. Kali ini, gadis itu yang sepenuhnya memegang kendali. Jadi, siapa yang ingin menjelaskan situasi tadi? Tanya Anushka kepada paman dan juga sahabatnya. Hilal sudah terlihat. Sepertinya, kenaikan uang jajan bukan lagi sekadar angan. 1. Tadi, aku tidak sengaja terpeleset dan akhirnya menimpa tubuh Pak Enzo. Kejadian tadi, benar-benar tidak disengaja, jawab Anjani. Ya, Anjani benar. Dia hanya tidak sengaja terjatuh kemudian menimpaku. Di antara kami berdua, belum ada hubungan apa-apa, Imbu Enzo membenarkan. Jadi, Om Enzo berniat memiliki hubungan apa-apa dengan Anjani. Goda Anushka. Wajah Enzo kembali memerah. La tampak meneguk ludahnya dengan susah payah. Itu, Anu, apa? Desak Anushka. Enzo menatap sang keponakan dengan ekspresi kesal. Bocah satu ini sudah berani bertingkah rupanya. Sudahlah. Untuk apa juga aku harus menjelaskannya kepadamu, dengkus Enzo yang sengaja berpura-pura kesal agar Anushka tidak mendesaknya lagi untuk menjawab. Kenapa kamu tiba-tiba datang, Nuska? Tanya Anjani. Lebih baik mengganti topik secepatnya. Tadi, aku lembur di kantor. Karena malas pulang, aku pikir, lebih baik aku tidur di sini saja daripada di hotel. Lia, kan? Anjani pun mengangguk. Ya, kamu benar. Lebih baik kamu bermalam di sini saja. Kebetulan, aku sedang memasak. Kamu, bantu aku selesaikan, ya. Nanti, kita makan sama-sama. Oke, angguk Anushka setuju. Anjani beranjak lebih dulu menuju ke dapur. La terus menghindari kontak mata dengan Enzo karena masih sangat malu untuk menghadapi pria itu. Entah, Enzo akan berpikir apa tentang dirinya. Bagaimana kalau Enzo salah paham dan menganggap dirinya sedang cari-cari kesempatan? Dia tidak akan dipecat, kan? Ah, baru memikirkannya saja, kepala Anjani rasanya sudah hampir meledak. 58. Om Enzo? Apa Om Enzo menyembunyikan sesuatu dariku? Saat Anjani sudah ke dapur, Anushka langsung menghampiri sang paman. Dia duduk di samping lelaki tampan itu dengan posisi yang sangat berdempetan. Tidak. Aku tidak menyembunyikan sesuatu, geleng Enzo. Apa Anjani akan jadi calon tanteku? Tanya Anushka dengan suara berbisik. Enzo kembali salah tingkah. Bocah ini terlalu belak-belakan. Itu rahasia. Kamu nggak perlu tahu, jawab Enzo. Wajah Om Enzo tiba-tiba memerah. Itu tandanya, yang aku katakan tadi, memang benar, kan? Set. Enzo menutup mulut Anushka dengan telapak tangannya. Jangan keras-keras, ujarnya berbisik.
Anuska melepaskan tangan sang paman dari mulutnya sambil tertawa kecil. Dia pun tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Kemudian, dia sedikit menjauh dari sang paman untuk mengirim pesan. "Kamu mau apa?" tanya Enzo panik. Mendadak, perasaannya jadi tak enak. "Mau mengabarkan ke seluruh anggota keluarga kalau Om Enzo sudah punya calon istri," jawab Anuska. "Jangan main-main, Anuska," peringat Enzo. Dia sesekali menoleh ke arah dapur untuk memastikan jika Anjani tidak mendengarkan percakapan mereka. "Aku masih belum mendapatkan hatinya Anjani. Kalau sampai keluarga besar kita tahu tentang dirinya secepat ini, Anjani bisa jadi tak nyaman akibat ulah keluarga kita. Kalau begitu, Om Enzo harus memberiku hadiah tutup mulut," ucap Anuska sambil tersenyum penuh kemenangan. Seumur hidup, baru kali ini dia berhasil memeras pamannya sendiri. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Enzo. "Nah, kan. Anjani benar-benar senjata ampuh yang bisa dimanfaatkan Anuska untuk menguras isi rekening sang paman. Ada mobil sport yang baru launching bulan ini. Aku ingin itu," jawab Anuska. "Harganya berapa?" tanya Enzo. 18 M. Jawab Anuska. 18 M. Mahal sekali, seru Enzo tertahan. Anuska benar-benar sedang memanfaatkan momen. 59. Om Enzo mau belikan atau tidak? Kalau tidak, aku akan langsung mengirimkan foto ciuman Om Enzo dan Anjani ke grup keluarga besar kita, ancam Anuska. "Tadi, kamu memotret kami?" tanya Enzo terkejut. "Ya, tentu saja," jawab Anuska. "Siapa suruh ciumannya kelamaan?" "Anuska, kamu sudah mulai berani, iya?" geram Enzo sambil menatap tajam sang keponakan. Anuska pun tampak mengendikkan bahunya. "Agak takut sih, tapi posisinya saat ini sedang sangat kuat. Jadi, bagaimana? Om Enzo mau belikan mobil atau tidak?" Enzo mendengkus kasar. Dia turut mengeluarkan ponselnya dari saku celana kemudian menghubungi asisten pribadinya. "Besok, jam 10 pagi, temani Anuska ke showroom untuk membeli mobil sport impiannya." Klik. Panggilan dimatikan. Dan, ekspresi Enzo masih terlihat sangat kesal. Berbanding terbalik dengan Anuska yang justru sedang tersenyum lebar sekali. Iklan pasta gigi saja kalah. "Terima banyak, Om Enzo. Om Enzo memang yang terbaik," seru Anuska dengan riang. Dia hendak mencium pipi sang paman namun Enzo langsung menghindar. "Loh, kok Om Enzo malah menghindar?" tanya Anuska. "Kamu sudah dewasa, Anuska. Orang lain bisa salah paham jika melihat kamu menciumku," jawab Enzo. "Orang lain? Memangnya, di sini ada orang lain?" Anuska celingak-celinguk. Tak ada orang lain di dalam apartemen itu selain mereka bertiga. "Maksudnya, Anjani?" tebak Anuska kemudian. "Diam," ucap Enzo dengan mata melotot. "Kalau mulutmu masih berani mengeluarkan suara, maka mobil impianmu akan aku batalkan." "Oke. Aku diam," sahut Anuska dengan cepat. 60. Mulai curiga. Luna terus menangis karena pesta ulang tahun sekaligus acara pertunangannya mendadak jadi kacau. Kebakaran tiba-tiba yang terjadi membuat dia tak bisa mengabadikan momen indah itu sebanyak yang dia inginkan. Segalanya hancur. Pesta yang seharusnya dikenang sebagai salah satu pesta pertunangan paling megah, justru malah jadi pesta pertunangan yang dinilai paling hancur sepanjang sejarah. "Sudah, jangan menangis lagi. Riasanmu bisa luntur semua, Luna," ujar Anton menenangkan sang putri yang sedang dipeluk oleh Aryan.
Bagaimana mungkin aku tidak menangis, Papa? Acaraku hancur. Semua tamu jadi membicarakan aku. Katanya, ini karena aku sudah lancang merebut Kak Aryan dari Kak Anjani. Padahal, semua itu sama sekali tidak benar. Bukan aku yang merebut Kak Aryan dari Kak Anjani. Tapi, justru malah Kak Anjani yang merebut Kak Aryan dariku. Lihat kan, Kak? Luna mendongak menatap Aryan untuk meminta pembenaran. Namun, lelaki itu hanya tersenyum kecil yang entah apa maksudnya. Semua ini pasti ulahnya Anjani, ucap Sandra dengan geram. Tatapannya diselimuti kebencian yang teramat mendalam kepada Anjani. Dia ingin sekali menyingkirkan anak kandung dari lelaki idamannya itu. Ya, Nyonya Sandra benar. Semua ini pasti ulahnya Anjani, angguk Bella, ibu kandung Aryan membenarkan. Aku ingin balas dendam pada Anjani, tukas Sandra dengan semangat berapi-api. Sudah. Tidak usah diperpanjang. Sergah Anton. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Lagi pula, pelakunya belum berhasil diidentifikasi. Kalau ternyata bukan Anjani pelakunya, bagaimana? Kamu ingin balas dendam pada orang yang salah, hah? Amarah Sandra langsung berkurang. Sebagai seorang simpanan, dia masih menaruh rasa takut dan segan kepada lelaki yang selalu ia panggil dengan sebutan suami itu. Maaf, sayang, ucap Sandra dengan nada pelan. Tadi, aku hanya terlalu emosi. Jangan asal menuduh Anjani jika buktinya tidak ada. Rapat pemegang saham sebentar lagi akan diadakan. Jika hubungan kita dan Anjani semakin hancur, maka saham 20% miliknya bisa batal kita kuasai kembali. 1. Terpaksa, Sandra harus mengubur kemarahannya dalam-dalam. Setidaknya, dalam waktu beberapa minggu ke depan. Demi uang yang bisa menjamin masa depannya, dia harus sedikit bersabar menghadapi Anjani. Pokoknya, aku tidak terima pestaku hancur, ucap Luna di sela isak tangisnya. Kak Aryan, nanti saat kita menikah, acaranya akan jauh lebih megah dibanding yang tadi, kan? Lanjutnya bertanya sambil memegang kedua lengan Aryan. Sepasang matanya dipenuhi binar harap. 61. Ya, tentu saja, angguk Aryan terpaksa. Dan, Luna pun langsung tersenyum saat mendengar jawaban lelaki itu. Terima kasih banyak, Kak, ucapnya senang. Aku sangat beruntung memiliki calon suami sebaik Kakak. Nanti, aku akan memajang banyak bunga tulip dan bunga matahari di acara pernikahan kita. Bagaimana menurutmu? Tanya Aryan kemudian. Luna pun mendongak menatap wajah Aryan sambil cemberut. Kok, bunga tulip dan matahari? Aku benci sekali dengan kedua bunga itu. Jelek. Aku sukanya mawar, Kak Aryan. Tubuh Aryan membeku saat mendengarkan jawaban Luna. Matanya berkedip tak percaya. Tadi, kamu bilang apa? Kamu benci bunga tulip dan matahari. Ya, aku sangat membenci kedua bunga itu. Kenapa? Balas Luna. Hening sejenak. Aryan perlahan melepaskan pelukannya dari tubuh Luna. Bukannya. Sewaktu kita kecil, kamu pernah bilang jika kita menikah nanti, kamu ingin aula pernikahan kita dipenuhi dengan bunga tulip dan juga bunga matahari. Deh. Jantung Luna nyaris melompat keluar dari dalam dadanya. Bagaimana mungkin dia ingat akan hal itu? Kan, bukan dia yang pernah bertemu Aryan saat kecil dulu. Oh, ya. Memangnya, aku pernah mengatakan hal seperti itu. Tanya Luna dengan suara terbata dan sedikit gemetar. Tangannya tampak menyentuh ujung hidungnya. Dia mulai tidak nyaman di tempat duduknya. Ya, angguk Aryan. Dan, wajah Luna seketika berubah jadi pias.
Bunga tulip dan juga bunga matahari kesukaan Luna pernah dihancurkan semua oleh Anjani saat mereka masih kecil. Nak Aryan, celetuk Sandra yang segera membela putrinya. Sejak saat itu, Luna jadi trauma pada kedua bunga itu dan tidak ingin melihatnya lagi bahkan sampai sekarang. Aryan pun menatap sepasang mata Luna dengan lekat. Dia ingin menginformasi sendiri kebenarannya. Benar begitu, Luna? Tanya Aryan memastikan. Luna pun terlihat memaksakan senyumnya. Ya, itu benar. Aku sudah trauma dengan kedua bunga itu. Makanya, aku tidak ingin melihatnya lagi. Bohong. Aryan tahu jika perempuan itu sedang membohonginya. Namun, dia tak mungkin menuduh Luna tanpa memberikan bukti. Aryan harus punya bukti yang kuat. 62. Jika anak kecil yang Dutuku temui bukanlah Luna, lalu dia siapa? Gumam Aryan di dalam hatinya. Sepertinya, dia harus mencari tahu. Sebelum semuanya terlambat, dia benar-benar harus menyelidiki semuanya dengan teliti sekali lagi. 63. Saham Anjani. Prang. Ponsel Sandra terjatuh dari tangan saat sebuah video dikirim lagi oleh nomor tak dikenal ke ponselnya. Wajahnya tampak sangat pucat. Keringat dingin perlahan membasahi dahinya. Nyonya, Anda tidak apa-apa. Tegur seorang pelayan sambil mendekat. Dia berniat membantu Sandra untuk memungut ponselnya yang terjatuh. Namun, dengan cepat Sandra justru malah melarangnya. Jangan sentuh. Teriak Sandra dengan nada panik bercampur marah. Pelayan itu tersentak kaget. Tangan yang sudah hampir menggenggam ponsel milik Sandra langsung ditarik kembali. Maaf, Nyonya. Saya hanya berniat membantu, ucap pelayan itu takut-takut. Tidak perlu. Lebih baik kamu cepat pergi. Sana. Usir Sandra dengan ekspresi kesal. Pelayan itu mengangguk patah-patah kemudian dengan cepat meninggalkan ruangan itu. Sementara, Sandra segera berjongkok memungut ponselnya lalu memeriksa nomor telepon yang dipakai oleh si pengirim. Saat berusaha dihubungi, nomor itu sudah tidak aktif. Sial. Sebenarnya, apa yang diinginkan oleh pria bajingan ini? Gumam Sandra bermonolog. Petra seperti bom waktu yang akan meledak kapan saja. Sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh lelaki itu semakin banyak, maka Sandra harus buru-buru mengutus seseorang untuk melenyapkan pria itu. Kamu sendiri yang meminta kematianmu datang lebih cepat, Petra, ucap Sandra sembari berusaha menetralkan emosinya. Awalnya, dia sempat ragu untuk melenyapkan Petra. Namun, sekarang dia sudah benar-benar mantap. Dia mencoba untuk menghubungi sahabat baiknya. Dia harus meminta bantuan pada sang sahabat untuk menghabisi Petra secepatnya. Bisa kamu sewakan seorang pembunuh bayaran untukku? Begitu panggilan tersambung, Sandra langsung berbicara ke intinya. Kali ini, siapa yang ingin kamu lenyapkan, Sandra? Tanya perempuan itu dari seberang sana. Petra, jawab Sandra dengan sorot mata penuh dendam. Hening sejenak hingga suara tertawa dari seberang sana terdengar cukup nyaring. Jadi, sekarang Petra sudah tidak berguna lagi? Tanya perempuan itu. Dia sudah berani menggigit majikan yang sudah memberinya makan. Jadi, memang sudah waktunya dia untuk disingkirkan, bukan? Balas Sandra. 64. Tapi, dia ayah dari anakmu, kan? Jangan ungkit-ungkit hal itu lagi, sergah Sandra dengan dada yang tampak naik turun. Anton adalah satu-satunya ayah kandung Luna. Sementara, Petra, dia bukan siapa-siapa. Baiklah, terserah kamu. Tapi, bagaimana dengan bayarannya? Kamu tahu sendiri kalau melenyapkan Petra tidaklah mudah.
Soal bayaran bukan masalah. Tapi, aku ingin Petra mati sebelum acara pernikahan putriku dilaksanakan. Kamu mengerti? Oke. Akan kulaksanakan, jawab perempuan itu. Kirim uangnya sekarang. Lanjutnya memberi titah. Sandra mengangguk meski sedikit patah-patah. Demi melenyapkan Petra, dia rela merogoh kocek dalam-dalam. Walaupun uang tabungannya habis, semua dirasa setimpal asal Petra tidak mengganggunya lagi. Tidak apa-apa. Aku hanya kehilangan sedikit uang. Nanti, jika saham Anjani berhasil aku kuasai, maka semuanya pasti akan terganti dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Beberapa minggu kemudian, rapat pemegang saham yang dinantikan akhirnya datang. Orang-orang penting di perusahaan dikumpulkan hari ini. Semuanya datang dengan membawa wibawa yang tampak begitu berkelas dan elegan. Anton, sebagai pemilik perusahaan Permana Corporation duduk di singgasananya dengan begitu bangga. Namun, kebanggaan itu tiba-tiba luntur saat Anjani tiba-tiba datang tanpa diminta. "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Anton yang jelas terkejut dengan kehadiran Anjani. Putrinya itu tak pernah datang ke perusahaan karena dia memang melarangnya. Apalagi, di rapat penting seperti yang sedang ia adakan hari ini. Anton tak pernah mau jika Anjani hadir. "Kenapa? Apa aku tidak boleh datang?" tanya Anjani dengan gaya cueknya. "Bukankah aku juga salah satu pemegang saham di perusahaan ini?" lanjutnya sambil menatap satu persatu orang yang duduk di ruangan tersebut. "Kamu masih anak-anak. Seharusnya kamu di rumah saja. Papa bisa mewakilimu untuk mengikuti rapat ini," balas Anton. Mendengar itu, Anjani sontak tersenyum sinis. Telunjuknya tiba-tiba terarah pada seorang gadis yang tempat duduknya tidak jauh dari kursi sang ayah. Memangnya, anak haram ayah itu, bukan anak-anak. Dia bahkan 1 minggu lebih muda dibanding aku. Jadi, kenapa dia bisa ikut dalam rapat ini sementara aku tidak? Pertanyaan Anjani membuat Anton kelabakan untuk menjawab. Sementara, Luna yang dikatai anak haram hanya bisa mendengkus kesal tanpa berani membalas. Di tempat ini banyak orang-orang penting perusahaan. Dan, sebagai calon pemimpin generasi selanjutnya, dia tak boleh memperlihatkan temperamen yang buruk di hadapan para orang-orang penting tersebut. 65. Setidaknya, Luna anak yang terpelajar. Dia punya gelar sarjana yang hebat. Aku juga punya gelar sarjana jika ayah lupa, balas Anjani tak mau kalah. Anton tampak tertawa. Dia tak percaya dengan ucapan putrinya sendiri. "Jangan berbohong di sini, Anjani. Kapan kamu menyelesaikan kuliahmu?" "Hah?" Anjani menatap nanar sang ayah. Saking tidak pedulinya, Anton bahkan sudah lupa jika Anjani adalah lulusan terbaik di angkatannya saat kuliah dulu. Anjani pernah meminta sang ayah untuk datang ke acara wisudanya. Namun, sang ayah tak peduli dan lebih memilih untuk menemani Luna casting modeling. "Sudahlah. Tidak usah dibahas," ucap Anjani sambil tersenyum miris. "Intinya, aku datang kemari karena aku memang memiliki hak." Tanpa dipersilahkan oleh sang ayah, Anjani langsung duduk di salah satu kursi yang masih kosong. Dia mengabaikan tatapan benci dari sang ibu tiri dan juga adik tirinya. Anjani menganggap mereka sebagai makhluk tak kasat mata. Rapat dibuka setelah semua orang sudah datang dan menduduki kursi masing-masing. Namun, sebelum Anton berbicara lebih panjang lagi, Anjani dengan cepat malah menyela perkataan sang ayah. "Ada hal penting yang ingin saya umumkan hari ini," kata Anjani sambil berdiri dari kursinya. "Kamu ingin apa?" "Hah?" tanya Anton menahan geram. "Tolong jangan buat ulah, Anjani."
Aku hanya minta waktu sebentar saja, kok, jawab Anjani sambil tersenyum. Sandra tiba-tiba ikut berdiri. Ah, Mama tahu, celetuk Sandra. Hari ini, kamu pasti ingin mengumumkan kalau kamu akan memberikan seluruh sahammu di perusahaan ini untuk Luna sebagai hadiah pernikahan, kan? Mama pikir, waktu itu kamu cuma bercanda. Ternyata, serius, iya. Sandra sengaja menodong Anjani di depan semua orang. Berdasarkan pengalaman yang dulu-dulu, Anjani tak pernah bisa berkutik jika Sandra melakukan hal seperti ini di depan banyak orang. Benar begitu, Kak. Luna ikut berdiri. Matanya tampak berbinar. Anton juga ikut menatap Anjani dengan sorot mata tajam. Lah menunggu jawaban sang putri dengan hati yang was-was. Anjani telah berubah. Anton ragu, trik lama Sandra akan berhasil kali ini. Ya, aku memang akan memberikan sahamku pada seseorang, jawab Anjani dengan senyuman.